Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Wirajaya Kusuma MH. Jadi beliau ini sebagai komando dari BUMD yang ada di NTB sebagai Kepala Biro Perekonomian, sebagai pembina ya, pembina dari semua BUMD yang ada di NTB. Nah, kali ini kita ingin berdiskusi khusus tentang pemenuhan modal inti Bank NTB Syariah. Jadi Bank NTB Syariah ini salah satu BUMD yang cukup besar dan berhasil dikelola dengan baik. Cuma persoalannya sekarang adalah Bank NTB Syariah ini belum bisa memenuhi modal inti sebesar 3 triliun untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Kalau tidak salah tahun 2022 ini akhir 2022 ya, informasinya 2022. Nah, itu ingin kita perjelas, tapi sebelum itu kita ingin sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Karuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Karuh ya? Alhamdulillah sehat Mas Bur. Iya, alhamdulillah. Pak Karuh, ini tantangan dari OJK adalah pemenuhan modal inti Bank NTB Syariah 3 triliun. Bisa diceritakan nggak sedikit kondisi Bank NTB Syariah ini seperti apa sekarang, Pak? Ya, terima kasih Mas Bur. Jadi yang pertama saya menyampaikan bahwa Biro Perekonomian ini sebagai mandatori yang diberikan tugas oleh Pak Gubernur selaku pemegang saham pengendali yang ada Bank NTB Syariah. Jadi Pemprov NTB salah satu pemegang saham pengendali. Di samping ada pemegang saham lainnya dari kabupaten kota ya. Nah, terkait dengan pemenuhan modal inti memang sesuai dengan POJK tahun 2020 itu mengamanatkan bahwa bank konvensional, bank umum maupun bank syariah itu harus wajib memenuhi kebutuhan Modal inti. Ya, modal inti itu 3 triliun. Dan untuk bank daerah ya itu diberikan batasan waktu sampai dengan Desember 2024 untuk pemenuhan modal inti. Nah, kondisi sekarang ini kalau kondisi kinerja Bank NTB itu sangat bagus ya. Secara keseluruhan dari tingkat kesehatan bank itu masuk kategori sangat sehat Bank NTB itu dan nilai AA ya. Kebetulan kami baru selesai melakukan evaluasi kinerja terhadap Bank NTB Syariah ya. Nah, kaitannya dengan hal tersebut kita sudah mencoba berdiskusi dengan jajaran direksi ya, kemudian mencari formulasi yang paling memungkinkan lah ya dan paling masuk akal dalam waktu sampai dengan bulan Desember 2024 itu bisa memenuhi modal inti 3 triliun itu. Nah, kondisi exciting sekarang kan modal disetor itu baru sekitar 1,4 triliun lebih ya. Dari Pemprov NTB dan kabupaten kota. Berarti ada 1,6 triliun ya, yang sekitar 1,53 triliun ya. Jadi modal inti yang triliun itu 1,47, kekurangan sekitar 1,53 triliun ya. Nah, yang harus kita penuhi sampai dengan Desember 2024 itu amanah dari POJK. Nah, melihat situasi seperti itu dan besarnya angka uang tersebut sampai dengan Desember ini sekali agak berat ya, apalagi kalau mengharapkan fresh money dari pemerintah daerah dengan kondisi kapasitas fiskal Pemprov NTB maupun kabupaten kota yang sangat sulit telah untuk bisa mendapatkan angka 1,5 triliun itu. Nah, oleh karena itu ada berdasarkan POJK 2020 itu ada dimungkinkan ada skema-skema yang bisa ditempuh untuk memenuhi modal 3 triliun itu, antara lain melalui skema KUB, kelompok usaha bank, yaitu melakukan kerjasama dengan kelompok bank yang sama ya dengan bank pemerintah daerah yang lain yang memang sudah memenuhi modal inti dan memang modal intinya lebih besar dari kita. Sekarang sudah ada bank-bank itu? Ada ya, sudah diberikan beberapa referensi oleh pihak direksi Bank NTB Syariah. Ada Bank JB, Bank Jawa Barat, kemudian Bank Banten, Bank DKI ya, Bank DKI sama Bank Jawa Timur. Nah, masing-masing bank itu sudah dilihat kelebihan-kelebihannya masing-masing, dan yang paling memungkinkan yang saya lihat inilah dengan satu DNA lah ya dengan Bank NTB Syariah itu, yaitu Bank Jawa Barat. Karena Bank Jawa Barat juga sudah melakukan KUB dengan Bank Bengkulu. Ya, Bank Bengkulu. Nah, melalui skema KUB itu ya
Jadi kita nggak harus dari pihak pemegang saham exciting namanya Pemprov NTB maupun kabupaten kota itu harus mencari uang 1,5 triliun, nggak ada. Nah, karena Bank Jawa Barat itu sudah punya modal inti kalau nggak salah sudah 12 triliun mereka. Nah, mereka cukup nanti memberikan kepada kami, yang mereka sudah agreement untuk kita sepakat untuk bergabung dalam KUB dengan Bank Jawa Barat. Mereka cukup nanti memberikan dana modal mungkin 1 miliar, 100 miliar atau 150 miliar sesuai dengan permintaan dari nanti direksi Bank NTB. Itu sudah dianggap nanti memenuhi modal inti. Ya, jadi sudah bebas kewajiban kita untuk melakukan pemudahan modal sebanyak 3 triliun itu. Tapi bukannya ada alternatif juga mempersilahkan kepada investor lokal siapapun boleh. yang Jadi modalnya. benar. Jadi juga antara lain juga kita membuka peluang nanti, makanya nanti untuk pemegang saham itu ada namanya pemegang saham strategik istilahnya, investor pemegang saham strategik. Nah, ini juga kan masih dari dalam proses kita Diformulasikan. ya disosialisasikan, dipromosikan gitu ya. Nah, yang berminat kira-kira siapa, tetapi yang paling memungkinkan kan ini. Nah, kalau ada nanti akan diberikan peluang. Makanya nanti seiring dengan itu kita akan melakukan perubahan perda ya tentang Bank NTB Syariah. Nah, terutama terkait dengan tadi modal inti itu kan, karena di perda yang lama yang ada sekarang ini masih 2,5 triliun. Nah, kita harus sesuaikan modalnya menjadi 3 triliun. Kemudian ada terkait dengan pemegang saham juga, nanti itu kan akan disesuaikan lagi ya. Nanti mungkin ada selain pemerintah provinsi NTB dan kabupaten kota juga ada pemegang saham lainnya nanti. Nah, bisa nanti dari investor strategik, bisa juga dari bank KUB itu ya. KUB gitu ya, itu untuk memenuhi persyaratan dari proyeknya itu. Jadi sebenarnya tidak susah amat ya. Ya, karena diberikan alternatif skema pemudahan modal inti, makanya yang paling memungkinkan dan realistis yang melalui KUB itu. Tapi Karena, 3 bank ini sudah ada kerjasama ya? kalau yang informasi yang kami terima, Bank Jawa Barat sudah melakukan KUB dengan Bank Bengkulu. Nah, makanya nanti kami dari pemerintah provinsi selaku pemegang saham pengendali bersama rencananya dengan Komisi 3 DPRD juga akan melihat proses KUB itu seperti apa yang dilakukan oleh Bank Bengkulu dengan Bank Jawa Barat. Kalau penyesuaian perda kapan bisa dilakukan? Kemarin kami sudah masukkan. Nah, tergantung nanti teman-teman di DPRD apakah bisa tahun ini dibahas ataukah awal tahun. Jadi sebenarnya sudah terjawab kebutuhan modal inti ini, Pak Taro? Insya Allah dalam pandangan kami itu sudah terjawab. Jadi teman-teman direksi sudah terjawab. Kalaupun kita sudah ber-KUB, juga ketika nanti pemerintah daerah, kabupaten kota maupun Pemprov NTB punya kapasitas fiskal yang cukup kuat, sehat, tinggal ditambah aja ya. Tinggal ditambah saja sampai dengan angka 3 triliun ya. Karena nanti KUB itu kan boleh ketika kita sudah punya modal 3 inti, kita keluar dari KUB nggak ada masalah. Boleh. Katanya ada penyertaan aset-aset juga ya untuk pemenuhan modal inti itu. Ya boleh, kan in-bank itu boleh. Nah, jadi ini sekarang dilakukan seperti itu oleh pemerintah kabupaten kota, tapi sudah dihitung oleh teman-teman direksi itu nggak lebih dari 200 miliar. Jadi penyertaan in-bank masih jauh dari kekurangan. Jadi ya sangat realistis tadi ya melalui KUB untuk pemenuhan modal kesempatan. Jadi tidak menggerus keuntungan. Kalau misalnya KUB ya pasti ada istilahnya akan terkoreksi persentase kepemilikan saham. Tapi kan makanya kan itu saya kemarin bilang sama Pak Direksi, jangan terlalu besar lah kalau memang mekanismenya bisa seumpama nanti kan dengan modal inti yang ada sekarang ini sebenarnya Bank NTB kan sudah sehat di dalam bisnisnya, pembiayaan dan lain sebagainya itu sudah tidak ada masalah sebenarnya. Tapi karena ketentuan OJK harus punya 3 triliun, ya mau nggak mau skema itu, makanya informasi dari Pak Dirut kemarin ya mungkin mereka akan minta sekitar 100 sampai 150 miliar gitu dari Bank Induk nanti yang ber-KUB dengan Bank NTB Syariah. Terus sisanya dari mana? Nggak perlu lagi karena jadi sudah dihitung, kita sudah tercukupi mudah 3 triliun gitu sama jadi OJK. Mesti dia harus ada yang 1,5 triliun. Nggak harus ada, nggak harus. Jadi begitu umpama kita sudah ber-KUB dengan salah satu bank induk yang besar ini kayak Bank Jawa Barat, Bank DKI atau Jatim,
itu kita sudah dianggap sudah memenuhi kebutuhan modal inti 3 triliun gitu. Dan kita punya nanti menurut informasinya kita bisa memanfaatkan teknologi canggih yang mereka punya. Jadi fitur-fitur teknologi yang mereka lebih dari Bank NTB Syariah itu bisa dipakai oleh Bank NTB Syariah untuk e-channelnya. Jadi automatically dalam pandangan kami fee based income-nya pasti akan lebih besar. Jadi umpama kiris mereka kan sudah lebih canggih, bisa dimanfaatkan. Kemudian ada fitur-fitur apa yang bisa dipakai oleh Bank NTB Syariah nanti. Jadi kita semua tidak perlu risau nih ya. Ya. Ada penurunan, katanya sampai ada penurunan grade kan kalau tidak dipenuhi ini. Ya memang kan itu bisa terjawab. ya, itu sanksinya ketika sampai dengan bulan Desember deadline-nya 2024 kalau tidak terpenuhi modal inti itu akan turun kelas grade jadi BPR. menjadi BPR Syariah. Kan ini Tapi kita berharap tidak sampai di situ kami ya. tidak ingin hal itu terjadi. Ya, nah salah satu skema memang kan kalau kita berbicara fresh money di kabupaten kota kan nggak mungkin karena pilkada 2023 2024 ini membutuhkan anggaran Modal besar. kecil juga ya. Iya, jadi kan duit 1,5 triliun itu kan duit yang cukup besar ya dan berat bagi pemerintah daerah. Tapi gengsi juga lah kalau kita turun grade. Oh, insya Allah kita akan berupaya untuk tidak boleh turun grade. Ya, jadi kita akan tetap menjadi Bank NTB Syariah. Nah, salah satu skemanya ya ini tadi ber-KUB yang realistis. Walaupun nanti secara persentase angka pemilikan saham itu pasti akan terkoreksi dia. Mungkin lebih kecil sih. Dan itu kita sudah exercise kemarin. Kalau umpama nanti Bank Jawa Barat kita minta 100 miliar umpama dari direksi, sudah kita exercise nilainya nggak terlalu besar, jauh terkoreksi. Paling terkoreksi kalau umpama kita yang tadinya saham kita persentase pemilikan saham kami NTB umpamanya tetap 41% kemarin, terkoreksi menjadi 39% kalau nggak salah. Mas kecil sekali. Jadi nggak terlalu jauh. Oh iya. Ya, kalau dan posisi 100 miliar. Ya, demikian perbincangan saya dengan Pak Haji Wirajaya Kusuma MH. Beliau sudah menjawab kerisauan banyak pihak tentang kekurangan modal Bank NTB Syariah. Semoga ini bisa menjadi referensi bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.